tadi yang sudah saya bilang kalau hari ini akan ada ngobras berpalekat ya, Iya, Mbak. berbicara pemilu santai lebih dekat. Nah, saya di sini sudah kedatangan tamu, tidak sendirian. Kalau tadi saya sendirian ya. Selamat datang untuk Bapak Fathudin. Iya, selamat datang, Mbak. Selamat datang di Rasika. Pak Fathudin ini adalah Kadif Hukum KPU Kabupaten Pekalongan, Ya, betul ya? betul, betul. Nah, ini baru kedengaran suaranya dari tadi. Baik, hari ini sehat ya, Pak? Alhamdulillah, walaupun sedikit batuk, Mbak. Heeh. Iya, Tapi masih bisa ya. masih bisa. Baik, bisa beraktivitas Bisa maksudnya. beraktivitas. Oke. Nah, hari ini seperti biasa kalau di ngobras berpalekat kita kan akan ngobrolin seputar pemilu Iya, dan betul. lain-lain gitu ya. Eh, Hari ini kita akan ngobrolinnya ada judul nih. Mm-mm. Pasca Pemilu dan Pilkada, Divisi Hukum dan Pengawasan Iya, ngapain? ngapain ya? Ngapain pertanyaannya, ya kan? Iya, betul. Ngapain Pak Fat? Oke. Ya, salah satunya datang ke sini untuk Nah, mengisi materi dan juga memberikan betul, sosialisasi kepada masyarakat menjadi betul. pemilih yang lebih cerdas begitu, Mbak. Pemilih yang lebih Iya, cerdas, itu betul. harapannya seperti itu ya. Oke, saya juga sudah punya beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu saya Ya, pengen sampaikan dulu untuk kawan Rasika. Mohon maaf kalau ada banyak sekali iklan ya, ada batuk-batuk, ada pilek-pilek gitu kan. operatornya batuk, Operatornya MC apa batuk. namanya MC batuk. Iya, Batuk ya, Mbak? enggak, Oh, enggak, alhamdulillah. alhamdulillah. Masih kuat ini, janganlah ya. Iya. Tapi Pak Fat mudah-mudahan cepat sehat ya. Amin, amin, amin. Oke, kita langsung aja nih Pak di Siap. pertanyaan pertama Pak ya. Mm-mm. Setelah kemarin sudah ya hiruk Ya. pikuk ya, kalau pemilu kan kita tahu sibuknya udah seperti Iya, apa. betul. Nggak kenal hari, nggak Nggak kenal kenal hari waktu libur, ya, nggak kenal nggak waktu. kenal jam juga ya. Iya, Pemilu dan pilkada selesai kemarin iya, sudah ya. betul. Kemudian apa sebenarnya yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, Mm-mm. atau maksudnya gini, apakah langsung santai libur Mm-mm, mm-mm. atau masih ada pekerjaan lain yang memang harus diselesaikan gitu Iya, loh Pak? iya. Monggo dijawab. Pertanyaan ini mungkin menjadi perwakilan dari pertanyaan banyak orang. Loh, Betul. KPU itu pasca pemilu dan pilkada yang 1 tahun kemarin itu ngapain aja? Ngapain aja? Jangan-jangan hanya makan gaji buta, Iya, datang ke kemudian hanya kantor datang ke kantor absen, absen. pulang malah disuruh apakah datang ke kantor betul-betul ke kantor atau tidak. Nah, perlu kami sampaikan di sini bahwa tahapan KPU itu ada 3. Yang pertama mulai dari pra-election ataupun sebelum pemilihan, kemudian yang kedua adalah saat election, kemudian yang ketiga adalah pasca election. Nah, Oke. pra itu jelas kita menyiapkan verifikasi faktual terkait dengan partai politik dan sebagainya. Kemudian untuk saat electionnya itu kita mulai dari pemungutan, sosialisasi dan seterusnya, kampanye sampai dengan penghitungan suara. Lah, yang mungkin yang jadi pertanyaan banyak masyarakat itu yang pas election itu kita seperti apa pelaksanaannya. Nah, Iya. saat post election ini kami tetap bertanggung jawab, dalam hal ini adalah Divisi Hukum dan Pengawasan, untuk menjaga agar seluruh tahapan pemilu itu bisa terlaksana dengan baik. Kita menyiapkan untuk 2027, untuk tahapan pemilu yang nanti 2027 itu tertata dengan rapi sesuai dengan kaidah ataupun koridor yang ada, tanpa ada permasalahan yang muncul. Karena terkait dengan, mungkin ada yang bertanya 2026 2025 2026 itu kan ada waktu jeda yang mana itu pasca kegiatan pemilu dan pilkada itu kita seperti apa. Maka kita melaksanakan yang pertama mulai dari sosialisasi ke masyarakat secara penuh. Kemudian yang kedua melaksanakan penyadaran hukum terkait bagaimana berpemilu yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, kita menyiapkan SDM di KPU sendiri agar bisa menyiapkan nanti mempersiapkan 2027 itu secara baik dan maksimal gitu, Lebih Mbak. matang Betul, dan betul. belajar dari pengalaman yang Yang kemarin-kemarin. ya. Nah, Betul. bahkan tiap hari Kamis itu kita di Divisi Hukum dan Pengawasan itu kita membedah materi-materi yang saat ini sedang disidangkan di MK. Oh. Iya, misalkan kemarin baru kita bedah di Palopo, ada beberapa masalah terkait dengan ijazah yang di TMS kan. Artinya calon itu menjadi tidak tidak sah untuk ikut dari kontestasi politik
Karena apa? Kita belajar di situ. Iya. Ternyata kejar paket, kemudian ada keabsahan yang dari kejar paket itu tidak bisa menjadikan dia itu menjadi betul-betul ini ijazah aslinya beliau dan sebagainya, itu di TMS-kan. Nah, hal-hal itu menjadi pembelajaran penting bagi kita Betul. agar kita memitigasi secara awal agar tidak terjadi di Kabupaten Pekalongan. Itu Mbak yang terpenting. Itu dia. Iya. Jadi belajar dari manapun ya. Iya, betul, Karena betul. kebetulan ada kasusnya ya, Iya, Pak ya. ada Oke. kasusnya. Banyak kasus itu kemarin aja di Bengkulu, di Barito Utara, bahkan yang hari ini belum dilantik itu ada. Oh. Pilkada yang belum dilantik ada. Oh gitu. Iya, Itu kenapa itu sebabnya? karena ada PSU, berarti pemilihan suara ulang, kemudian digugat ke MK, kemudian hasilnya itu ada money politik sampai dengan satu orang itu sampai dijanjikan sampai 6 juta rupiah. Walah. 2 calonnya itu didiskualifikasi. Wow. Kemudian mulai dari pencalonan lagi, berarti pemilihan umum lagi, pilkada lagi, dan ada PSU lagi. Ya Nah, Allah, itu ngabisin sampai kemarin. duit ya. Iya, dan itu pure murni dari APBD. Waduh. Jadi disayangkan kan yang harusnya untuk bisa membangun, tetapi ada beberapa masalah yang mungkin muncul itu bisa menjadikan untuk pilkada lagi ataupun election lagi. Iya. Wah, ini jadi pembelajaran Betul, yang betul lah. penting sekali Iya, ya, penting supaya sekali. Kabupaten Pekalongan nggak ada nih kasus-kasus model Nggih, begini ya. Iya. Oke, jadi begitu ya. Kalau ada yang tanya ngapain aja, ada banyak banyak, kerjaan. banyak. Banyak ya Betul. Bapak ya. Iya. Oke, pertanyaan kedua nih, kita kalau kita berbicara pasca pemilu ya, Ya. biasanya kan masyarakat itu kayak yang tadi Pak Ahmad sudah sampaikan, janjian masyarakat itu mengira kalau KPU nggak ada kerjaan Iya, gitu betul. kan. Bisa dijelaskan apa saja pekerjaan yang masih berjalan sampai sekarang nih di Oke. tahap pasca pemilu? 2025-2026 itu kelihatannya memang tidak karena pasca election itu adalah implikasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 E yang menyampaikan bahwa pemilu itu 5 tahun sekali di tahun yang sama. Jadi Februari pemilu, Novembernya kita pilkada. Ya. Jadi tahun itu Kredit ya. betul, kita belum selesai pemilu tetapi sudah harus menyiapkan pilkada. Iya, betul. Nah, kemudian implikasinya itu di 2025-2026 seakan-akan kelihatannya landai nih, bisa santai nih dan seterusnya. Tetapi KPU RI dalam hal ini KPU Provinsi Jateng juga memberikan arahan terkait dengan itu agar tidak serta-merta kita itu santai. Ada beberapa hal yang diwajibkan untuk menelaah hasil-hasil pemilu yang kemarin, pilkada-pilkada kemarin. Kemudian yang terpenting lagi adalah di Divisi Hukum dan Pengawasan, kita rutin melaksanakan pengawasan internal. Termasuk gerakan sadar hukum, kemudian pengelolaan JDIH. Kalau di KPU itu ada jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Kita menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum di medsos dan juga website. Oh ya. Dan itu ada evaluasi setiap bulannya yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Oh Jadi gitu. kita tetap ada laporan lah iya ya, jelas. setiap Kita bulan. tidak hanya melaksanakan tetapi apakah pelaksanaan yang kita laksanakan itu maksimal atau tidak, sudah benar atau tidak, ada borang yang harus diselesaikan. Iya. Misalkan di JDIH itu ada berita, apakah berita itu up to date atau tidak. Ternyata misalkan hanya 2025 di bulan Juli, Oktober, November, Agustus, September, Oktobernya kurang, itu provinsi menyampaikan ini ada kekurangan nih. Monggo untuk bisa dimaksimalkan lagi di bulan yang akan datang. Oke. Iya. Berarti evaluasi terus ya. Terus, betul, berlanjut ya. Betul. Malah tiap hari ini kita sering Zoom, berarti Senin itu kita untuk laksanakan pleno. Kemudian Selasa biasanya ada ngopi asli di divisi-divisi KUL dan juga perencanaan data. Kemarin baru dari di hukum juga di situ ada. Rabunya mungkin dari KPU RI ada. Kamisnya pasti kami sesuatu. Jumat ini juga ada Zoom nanti jam 7 ya nanti untuk SDM. Banyak hal malam malah. Oh. Jadi
Tuh kan kawan Rasika Masih jadi masih kerjanya sama-sama, nggak ingat betul. waktu ya. Iya, betul. Jadi Masih nggak tetap ingat waktu. tetap begitu. Iya, oke Di oke. KPU RI-nya mungkin luring, tetapi Mm, di mm, mm. sampai dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten tetap untuk mengikuti, wajib mengikuti sampai dengan selesai walaupun itu lewat daring karena efisiensi anggaran dan Iya sebagainya, tetapi betul. wajib mengikuti karena Wajib ada nih. Mm, absensinya. mm, mm, mm. Iya. Oke, jadi jangan dibilang ya kalau nggak ada kerjaan setelah ini ya. Iya. Baik, satu lagi ya Kak. Siap. Oke, di sisi hukum nih, apakah masih ada potensi sengketa atau persoalan yang bisa muncul setelah tahapan pemungutan dan juga penghitungan Iya. suara kemarin itu selesai? Iya. Sengketa di KPU itu tidak melulu terkait dengan hasil pemilu dan pilkada saja, tetapi ada beberapa hal yang itu bisa menjadikan kita itu harus menjawab itu serta-merta dengan apa namanya data-data yang ada. Misalkan ada surat dari Komisi Informasi Publik terkait dengan itu, kita wajib jawab itu maksimal 3 hari misalkan. Ya kita laksanakan itu. Kalau tidak, kita akan disengketakan di KIP bahwa KPU Kabupaten Pekalongan tidak terbuka, tidak transparan untuk bisa memberikan apa namanya informasi publik pada masyarakat. Iya. Kemudian yang kedua misalkan ada lagi saran perbaikan dari Bawaslu. Kemarin kan ada PDPB, berarti pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Mereka ngasih masukan nih kepada KPU bahwa ternyata ada beberapa orang yang mungkin luput dari coktas dan sebagainya. Mereka bertanya itu, kita wajib menjawab maksimal 3 hari dari surat yang mereka layangkan. Kalau tidak, kita juga kena Dewan Kehormatan bahwa KPU tidak melaksanakan tugas secara maksimal, tidak bisa melaksanakan tugas secara baik. Waduh. Iya. Jadi tetap ada ada pengawasan pengawasan, ya. betul ya. Enggak bisa sesantai itu ya. tidak seperti yang dibayangkan orang, wah ternyata tidak ada Kerjanya 5 tahun kegiatan sekali. ya, betul itu ya. Kerja 5 tahun sekali enggak ya? Enggak. Wah, itu kalau petugas KPPS iya. Iya, kalau ad hocnya ya selesai, ya ad Selesai. hocnya selesai. Tapi untuk KPU enggak ya. Baik, sudah 3 pertanyaan nih udah saya tanyain ke Pak Fat ya. Siap. Nanti kita akan lanjut lagi untuk kawan Rasika. Boleh kalau ada yang mau tanya ya Pak Fat ya? Ya, boleh. Boleh, silakan bisa dikirim pertanyaan Anda melalui 085647731111 atau Anda bisa saksikan melalui YouTube ya di Rasika TV Official. Dan juga bisa melalui streaming di www.rasikapekalongan.com ya. Di YouTube-nya KPU juga iya ya. kita Sekarang lagi live ya. live Live kita ya live. Pak ya. Oke, baik, juga bisa Anda saksikan. Jadi nantikan sesaat lagi beberapa pertanyaan bersama dengan Pak Fatudin ya. Siap. KPU Kabupaten Pekalongan. Sesaat lagi kami akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Berpolikat. Rasika FM.
kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Udah yuk, kita masuk. Ayo. Kenapa sih Pak? Lihat-lihat penting nih. Oh, anak kecil. Adakah jalan yang kau temui untuk kita? Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf Bu, di kelas sekarang cuma pilihan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur, dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu. Lihat teman-temanmu, Bayu. Mereka semua senang ikut memilih. Iya Bayu, memilih ketua kelas itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Inilah Ngobrol Asik. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Masih di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat dan juga masih bersama dengan Pak Fathudin ya, Iya. Kadif Hukum KPU Kabupaten Pekalongan. Pak, tadi kita sudah ngobrol banyak lah ya. Iya, iya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan ke Pak Fat ya. Ya. Ini divisi utama ya, maksud Ya. saya gini, peran utama divisi hukum dan Ya. pengawasan dalam menyiapkan, mendampingi dan juga menuntaskan proses hukum pasca pemilu atau pilkada itu perannya seperti apa? Oke. Untuk divisi hukum sendiri, memang divisi hukum dan pengawasan itu harus terlibat aktif dalam setiap tahapan yang ada. Artinya begini, seluruh tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan sampai dengan evaluasi itu kita harus mendampingi selalu tahapan itu agar tidak agar sesuai dengan rel yang ada. Maka di divisi hukum itu ada jargon, kami itu sebagai selimut, menyelimuti seluruh tahapan dari mulai awal sampai dengan akhir. Jadi hal-hal itu bisa menjadikan memastikan bahwa pelaksanaan mulai dari tahapan awal sampai dengan akhir itu sesuai dengan aturan, rulesnya, kemudian PKPU-nya. Kalau ada yang kurang keliru sedikit, kita cari harusnya seperti ini sesuai dengan PKPU-nya. Kalau mulai dari awalnya juga kita menyiapkan daftar inventaris masalah agar masalah-masalah yang kemungkinan muncul itu kita bisa meminimalisir sekarang. Gitu ya. Jadi itu full dari awal sampai dengan Dari akhir divisi awal hukum sampai itu, akhir. betul. Dari awal sampai akhir, waktu jam santai pun ibaratnya Iya, ya iya. masih tetap Betul, bekerja betul. gitu ya. Oke, dan bisa dijelaskan sedikit nggak Pak Fat bagaimana Ya. mekanisme penanganan pelanggaran administrasi atau kode etik ya, kalau ada laporan terhadap penyelenggaraan pemilu di tingkat bawah nih? Iya, perlu kami jelaskan dari awal dulu bahwa pelanggaran itu ada 3 hal. Yang pertama mulai dari etik, Oke. kemudian administrasi, kemudian yang ketiga adalah
pelanggaran pemilu terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, baik itu temuan ataupun laporan, itu yang menjadi ranah dari divisi hukum untuk bisa menyiapkan segala sesuatu, termasuk menyiapkan alat buktinya, Mbak. Jadi misalkan ada beberapa orang yang dipermasalahkan dalam hal ini, misalkan administrasi KPU dalam hal pemungutan suara ternyata kurang. Kita harus menyiapkan jawaban itu sampai dengan alat buktinya, baik itu temuan kita sendiri, karena kita kan dari divisi hukum dan pengawasan internal kita. Jadi kita misalkan ada permasalahan, itu kita harus menyiapkan segala sesuatunya termasuk dengan alat buktinya. Di beberapa kasus di kabupaten lain, alhamdulillah di Kabupaten Pekalongan tidak. Misalkan dalam hal pencetakan APK, alat peraga kampanye itu ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rule-nya ataupun PKPU-nya, maka ditarik oleh KPU untuk bisa diganti ulang. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Pekalongan tidak terjadi itu. Jadi kita ribetnya seperti apa, kita tidak mau itu. Maka mulai dari awal kalau saya menyampaikan itu uker dari awalnya, daripada nanti proses dan akhirnya itu kita bermasalah. Itu yang paling penting begitu. Betul. Memang mending ribet di awal. Iya, betul. Daripada udah di tengah-tengah. Nah, kalau untuk pengajuan kode etik dan pelanggaran itu ada kawan kami yang namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Jadi mereka menerima masukan itu dengan 2 alat bukti yang cukup. Kalau misalkan begitu, nanti misalkan yang dijadikan sasarannya adalah KPU-nya misalkan, maka kita nanti menjawab itu di Dewan Kode Etik atau DKPP. Kalau di ad hoc kita, di bawah kita KPPS, PPS, PPK, kita nanti akan sidangkan itu di Kode Etik apakah betul apa yang disampaikan Bawaslu, temuan Bawaslu seperti itu. Kemudian hal itu pernah kita terjadi itu. Jadi beberapa hal itu bisa karena ada badan pengawas yang di penyelenggara itu namanya Bawaslu, maka kita kerjasama dengan Bawaslu. Misalkan ada beberapa hal yang terkait dengan temuan itu langsung disampaikan kepada kita untuk kita tidak lanjuti, dan juga misalkan ada harus diganti, maka harus diganti. Misalkan contoh, Bawaslu menemukan ada calon PPS yang saat itu dulunya caleg. Di dalam PKPU-nya dimunculkan bahwa masa idahnya ataupun masa jedanya itu 5 tahun. Ternyata kemarin kan pemilu belum 5 tahun. Jadi kita harus coret yang bersangkutan. Berarti yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon ad hoc untuk melaksanakan itu, karena takutnya ini kan dulu caleg ini kok sudah jadi penyelenggara. Kita jaga independensi KPU itu seperti itu sampai dengan itu, Mbak. Gitu iya. Sedetail itu ya. Betul, sedetail itu. Wah, tapi tadi udah sedikit dijawab ya kalau untuk konteksnya di Kabupaten Pekalongan nih. Sempat ada nggak temuan atau laporan hukum yang harus ditangani nih pasca pemilu 2024 kemarin? Yang kemarin. Berarti pemilu dan pilkada ini alhamdulillah kita tidak sampai dengan ada yang ke DKPP ataupun sampai dengan MK, tidak ada putusan sengketa terkait dengan masalah hasil pemilu ataupun hasil pilkada. Artinya kita alhamdulillah zero accident, tidak ada permasalahan yang muncul itu. Tetapi riak-riak terkait misalkan rame-ramenya saat itu saat kampanye ataupun tidak sampai dengan sengketa, Mbak. Jadi kita tuntaskan itu di ranah kita sendiri. Terkait dengan di luar itu misalkan ada yang lapor polisi dan sebagainya, itu di luar ranah KPU Kabupaten Pekalongan. Dan begitu, sebelum sebelum berlangsung belum berlangsung ya. Masa kampanye lah ya. Iya, tidak ada yang menyangkut ke kita, artinya keluar sana dan mereka menyampaikan ke polisi baik Polres ataupun Polda, itu urusan di luar KPU Kabupaten Pekalongan. Iya. Udah selesai, kita terima selesai aja gitu. Bukan masalah hasil pemilu ataupun proses pemilu yang salah, tetapi ada hal yang mungkin pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, dugaan itu, yang itu bukan ranahnya KPU untuk menyelesaikan itu, Mbak. Iya. Jadi bisa dibilang zero ya, iya, nggak zero ada accident, ya, nggak ada accident ya tahun 2024 kemarin. Bagaimana divisi hukum dan pengawasan memastikan bahwa jajaran KPU di tingkat kecamatan dan desa itu tetap mematuhi aturan, bahkan setelah selesai tahapan kemarin? Untuk pemilu dan pilkada kan memang ada pedoman ad hoc mulai dari KPPS sampai dengan tingkat kecamatan PPK. Untuk saat ini kan kita
landainya itu lumayan landainya di situnya, tetapi pengawasan internal yang dulu kita laksanakan, mereka itu diwajibkan untuk melaporkan penilaian secara mandiri mereka. Si A menilai si B, si C, si D, si E. Hasilnya seperti apa? Kalau memang misalkan itu namanya evaluasi. Kalau misalkan nilainya rendah, kita panggil, kita tanya, kenapa penilaian kawan-kawan begini? Oh, ternyata kita sakit Pak dan sebagainya. Kalau memang itu sesuai dengan kaidah yang mungkin bisa menggugurkan bahwa yang bersangkutan itu tidak serta-merta dengan sengaja untuk tidak ikut serta itu, maka kita berikan oke lah, tetapi yang bulan depan tolong dimaksimalkan. Jadi ada evaluasi internal, mereka menilai SP lah ibaratnya, surat ada peringatan. SP-nya. Mereka menilai, satu orang saya itu menilai A, B, C, D tanpa menilai saya sendiri. Mereka menilai saya dan seterusnya sampai dengan itu. Itu namanya evaluasi internal. Laporan kinerja juga mereka harus laksanakan. Mereka sudah melaksanakan apa saja sih di bulan itu yang dikumpulkan ke KPU. Kita analisis betul, kita sampaikan kepada PPK bahwa ternyata evaluasi panjenengan itu kurang ini, laporan kinerjanya kurang ini. Jadi itu. Jadi di ad hoc itu memang dulu setiap bulannya itu 5 orang itu di PPK terutama ada yang jalan ini, tetapi di divisi hukum PPK-nya juga menyiapkan laporan di awal bulan tanggal 10 itu kita berikan deadline itu, Mbak. Oke. Iya. Setiap tanggal 10 ya. Iya. Oke, baik. Apa bentuk kegiatan pengawasan internal yang dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen dan juga arsip pemilu itu aman dan sesuai prosedur? Oke. Pak Fat. Kemarin kita baru dapat BIMTEK itu terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, tentu menghasilkan data kearsipan yang luar biasa banyak sekali, betul. Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia menyampaikan bahwa itu harus dijaga betul agar sejarah pemilu dan pilkada yang ada di tiap masing-masing daerah itu bisa terjaga dengan maksimal. Karena apa? Tidak ada yang mengatakan kalau kita mengenal sejarah itu, kita akan mendapati seseorang itu akan menjadi seorang yang luar biasa karena bisa mengetahui kekurangannya apa, kelebihannya apa. Bahkan di Kabupaten Pekalongan, karena kita tidak punya ruangan khusus terkait dengan itu, kita kerjasama dengan Perpusda untuk menyimpan barang-barang yang itu dirasa harus disimpan oleh negara, karena kita tidak punya tempatnya nih, Mbak. Kita belum punya ilmunya untuk itu, jadi kita kerjasama dengan sana. Tetapi di KPU sendiri kita punya RPP untuk melihat mulai dari awal pemilu, awal pilkada, mulai dari surat suaranya seperti apa, siapa yang terpilih, partai apa pertama di Kabupaten Pekalongan, hasilnya berapa kursi dan sebagainya, itu ada di ruangan kita namanya ruang RPP. Jadi kalau misalkan kawan-kawan dari sekolah ataupun lembaga pendidikan datang ke sana, kita pasti sampaikan di sana. Ini sejarah pemilu di Kabupaten Pekalongan, namanya RPP, Rumah Pintar Pemilu. Iya, ya. Karena keterbatasan tempat sih, Mbak. Jadi untuk yang surat suara secara umumnya itu kita masukkan dalam peralon, diarsipkan di Perpusda, karena enggak ada tempat untuk menyimpan itu. Oke. Iya. Itu berapa banyak ya? Wah, banyak sekali, Mbak. Banyak sekali. Kalau panjenengan yang lihat dari awal itu enggak ada ya, tapi ya. Yang di 2000 awal di Kabupaten Pekalongan ada, Mbak. Oh, ada. Ada. Sudah kita kerjasama dulu ke sana. Bahkan kalau jenengan lihat siapa pemilih gubernur pertama yang jadi berapa persen itu di RPP itu lengkap betul. Lengkap ya. Jadi kalau ingin belajar tentang pemilihan mungkin bisa ke KPU. Kita buka betul kepada masyarakat dan juga kepada siswa-siswi. Kemarin saat pilkada saja banyak siswa-siswi yang datang ke kami untuk kami sampaikan sosialisasi pemilih secara pemula, kemudian mereka kita muterkan lewat ke RPP itu ruangannya itu. Terbuka untuk umum enggak? Monggo, bisa terbuka untuk umum ya, bisa. Misal mau ajak anak-anak sendiri secara pribadi ya, mungkin nanti bisa menyampaikan kepada kami dulu, misalkan kalau pribadi dan sebagainya kan mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus ada
daftar tamu dan sebagainya itu administrasinya harus Ada itu ya, harus itu ada ditulis secara tulis. lengkap. Iya. Iya, daftar tamu dan lain-lainnya. Betul. Tapi yang pasti terbuka KPU Iya, betul. sudah menyimpan arsip-arsipnya. Arsipnya kita Kalau simpan, mau betul. belajar seperti apa Iya. surat-suara dan Iya, lain-lain, betul. bisa sekali kalau kawan Rasika pengen lihat. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi nanti ya Pak Fat Iya. ya, istirahat dulu sebentar, jangan kemana-mana. Untuk kawan Rasika juga boleh silahkan bisa berkirim pesan di 085647731111. Tetap di Ngobras Berpalikat Berbicara Pemilu Santai Lebih Dekat. Rasika FM. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo. Ngapain sih Pak? Lihat-lihat. Penting nih. Oh, anak kecil. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf Bu, di kelas sekarang cuma pemilihan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur, dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu. Lihat teman-temanmu, Bayu. Mereka semua senang ikut memilih. Iya Bayu, memilih ketua kelas itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Halo, aku SP, Satria Pemilu. Baik, pemilihan ketua kelas itu penting. Selain mencari pemimpin dengan cara benar, kamu juga belajar berdemokrasi. Seperti juga pemilu untuk memilih presiden, anggota dewan, dan kepala daerah. Biar tidak salah pilih ya SP, kita harus memilih. Pilih yang adil, jujur, dan tidak korupsi. Pas, jempol sekali. Asiknya ikut memilih. Lihat ada robot SP di luar. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo.
Apa sih Pak? Lihat-lihat, penting nih. Oh, anak kecil. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf Bu, di kelas sekarang cuma pemilihan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur, dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu. Lihat teman-temanmu, Bayu. Mereka semua senang ikut memilih. Iya, Bayu. Memilih ketua kelas itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Halo, aku SP Satria Pemilu. Baik, pemilihan ketua kelas itu penting. Selain mencari pemimpin dengan cara benar, kamu Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Masih di Ngobras, ngobrol asik di Rasika Berpalekat ya, berbicara pemilu santai lebih Ya. dekat bersama dengan Pak Fathuddin, Kadif Hukum KPU Kabupaten Pekalongan. Oke. Pak tadi udah bicara banyak sekali dan menginformasikan banyak sekali untuk kawan Rasika yang ada Ya. di rumah ya. Ini sesi terakhir nih, terakhir-terakhiran nih. Menurut Pak Fat nih, tantangan terbesar apa dalam menjalankan fungsi hukum dan pengawasan di tingkat kabupaten ini, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pilkada Oke. mendatang? Karena tadi disampaikan di awal bahwa divisi hukum itu adalah selimut, menyelimuti dari awal sampai dengan akhir, maka yang harus dilaksanakan pertama itu harus mempelajari dan juga membaca rule yang ada dulu, undang-undangnya, PKPU-nya, surat edarannya, kita harus tahu dulu. Artinya dengan itu kita tahu bahwa oh ini yang betulnya nanti seperti ini, yang salahnya seperti ini, yang kurangnya seperti ini, sesuai dengan tidak ada gugatan sampai dengan akhir. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa terkait dengan divisi hukum dan pengawasan, kita harus membuat daftar inventaris masalah yang mungkin muncul saat tahapan-tahapan yang ada di pemilu ataupun pilkada. Jadi kita flashback ke depan, kira-kira kalau kita melaksanakan ini muncul masalah apa sih ya? Iya. Nah, itu yang harus kita Iya, Iya, harus kayak cenayang ya. Iya. Kayak dukun, tetapi bagaimana agar Bisa tidak teratasi. bisa teratasi ataupun kalau misalkan terjadi itu minim sekali. Oh, ini oke. kita ambil arah ini, Ancang-ancang lah ancang-ancangnya ya. itu. Kemudian yang Oke. terakhir bahwa kita melaksanakan pengawasan yang komprehensif, mulai dari internal KPU sendiri sampai dengan yang repot itu kan di PPK sampai dengan bawah. Kemarin itu sampai puluhan ribu orang kan untuk KPPS Oh, iya, yang harus iya. kita awasi betul apakah mereka bekerja dengan baik, dengan benar sesuai undang-undang yang ada, sesuai dengan perintah instruksi yang Tupoksinya ada. ya. Tupoksinya. Kalau memang harus ada beberapa yang melenceng ya kita tegur itu dan seterusnya. Jadi yang repotnya di situ. Mulai harus mempelajari dari awal, dari sebelumnya, kemudian yang kedua melaksanakan pengawasan internalnya secara maksimal, kemudian yang ketiga kita harus menginventarisasi masalah yang muncul dan kita bagaimana agar itu minim sekali muncul, ya. tidak muncul. Syukur-syukur tidak muncul. Iya. Oke, baik. Kemudian nih, seberapa besar peran masyarakat dan juga media ya Iya. dalam membantu KPU menjalankan fungsi pengawasan supaya lebih transparan dan akuntabel lah Iya. ibaratnya. Begini, media itu kan punya fungsi sebagai jembatan KPU dan untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat secara umum. Oke. Bahkan di beberapa daerah sampai dengan
sekarang pun ada Gen Z, kemudian Gen Alpha itu sukanya justru membaca yang ada di media sosial, membaca yang ada di medsos, Iya. TikTok, kemudian hal-hal yang Maunya lainnya. yang simple-simple. Iya betul, tidak ingin kalau Nggak mau ribet. disampaikan itu mereka ngantuk. Tetapi kalau membaca yang itu kita buat edukasi seunik mungkin, kemudian ada ilustrasinya, video dan sebagainya kan mereka suka. Jadi terkait dengan ini media itu menjadi saluran yang menyampaikan informasi akurat dan terpercaya. Jadi penting sekali media bagi KPU Kabupaten Pekalongan untuk bisa memberikan informasi-informasi termasuk di Rasika sendiri kan. Setiap Jumat ini ada hal-hal yang disampaikan kepada masyarakat agar mereka menjadi pemilih yang lebih cerdas, berintegritas yang luar biasa. Betul. Iya. Jadi memang penting ya. Penting nggak sekali, bisa Mbak. lepas Penting juga sekali. ya. Betul, nggak bisa. Oke, pertanyaan terakhir Iya. nih Pak Fat. Pesan Pak Fat sendiri nih untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan ya, Iya. agar tetap berpartisipasi dan juga aktif gitu ya, Iya. dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan pilkada berikutnya. Iya, ada dua hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan itu. Yang pertama, jangan lupa untuk memilih di hari Rabu yang akan datang, karena pemilu dan pilkada itu biasanya masih tetap di hari Rabu, Mbak. Rabu jenengan- keramat ya. Rabu keramat. Kalau di KPK ada Jumat keramat, kalau di penyelenggaraan itu tiap hari Rabu Rabu. keramat. Sudah saya pernah bahas isi sama Mas Jamil itu, kenapa hari Rabu dan seterusnya. Sudah kita sampaikan panjang lebar. Kemudian yang kedua, mari jadikan pemilu dan pilkada ini menjadi ajang berdemokrasi secara dewasa. Pembelajaran dewasa itu kan tidak hanya orangnya yang dewasa, tetapi bagaimana mengerti bahwa beda pilihan itu juga tidak masalah. Karena kita sama-sama ingin bagaimana Indonesia, Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan itu maju secara baik dan benar, kan begitu. Itu, Mbak. Betul gitu ya. Iya. Oke, adakah yang mau disampaikan lagi nih terakhir closing statement nih? Yang terakhir, terima kasih kepada Rasika dan juga kawan-kawan pendengar dari Rasika FM. Mudah-mudahan di lain kesempatan itu kita bisa bertemu lagi, karena setiap minggu, setiap bulan itu kita sudah ada jadwal untuk kepada Rasika, bisa biar menjadi pemilih yang lebih cerdas, integritas dan lebih akuntabel untuk bisa melaksanakan hak pilihnya secara baik dan bijak di pemilu dan pilkada yang akan datang. Oke, baik. Siap. Mudah-mudahan ya aman ya. Aman, untuk pemilu insya Allah kedepannya, aman. nggak ada Amin. apapun gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Fat Siap, untuk sama-sama, Mbak. ngobrolnya Sama-sama. dan memberikan banyak sekali informasinya. Iya. Yang pasti untuk kawan Rasika juga dengan berakhirnya kita tadi ngobrol bareng sama Pak Fatudin ya, Nggih. berakhir juga ngobrol asik di Rasika, berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Saya Ira Syarif pamit, Pak Fat juga Iya, pamit pamit ya, ya Mbak. dari Ngobras. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.